Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kren. Perkenalkan kembali, saya Sheila, moderator untuk Techminar hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia. Nah, kali ini Kren melaksanakan Techminar bertemakan The Importance of Personal Branding ya. Tentunya juga atas dukungan para media partner kami, mengucapkan juga terima kasih kepada webinar kita, eventq.com, Bandung Creative Media, dan juga sponsor kami hari ini yaitu Ines Cosmetic yang telah mensupport acara pada siang hari ini. Oke, personal branding itu adalah bagaimana kamu mempresentasikan dirimu di depan banyak orang. Dengan apa yang kamu tampilkan kepada mereka, begitulah mereka akan memandang kamu. Ditambah juga dengan besarnya pengaruh digital saat ini membuat kamu harus memperluas jaringan personal brandingmu ke arah digital juga. So, manfaatnya personal branding ini adalah kita bisa melihat ya atau terlihat lebih menonjol dibanding kompetitor lainnya ya atau dibanding yang lainnya, memberikan nilai tambah dan juga kredibilitas yang kita punya ya. Kita juga bisa mendapatkan koneksi yang lebih luas karena semua orang bisa mengenal kita melalui sosial media dan juga kita bisa semakin paham tentang siapa sih audiens kita sehingga kita juga bisa tahu pasar mana yang cocok untuk menggunakan jasa kita ya. Oke, langsung saja hari ini kita mau undang ya para speaker kita. Kita mau sapa dulu ya sebelum masuk ke sesi presentasi. Yang pertama ada Kak Iga Alma selaku Head of Client Success, Infosight, and Personal Branding Coach. Ada Kak Geza ya, seorang Public Relations at Politeknik LP3 I Jakarta. Speaker kita yang ketiga yaitu Kak Zulfahmi ya, Ketua Perhumas Muda Malang. Oke, kita langsung masuk ke sesi presentasi yang pertama ya. Bersama Personal Branding Coach Kak Ilga Alma, kita bisa belajar lebih dalam ya. Perempuan pemilik nama lengkap I Gusti Ayu Alma merupakan seorang profesional sebagai pelatih, mentor, penulis, dan pemilik bisnis. Saat ini, Kak Iga Alma juga memberikan pelayanan mentor dan pelatihan lebih banyak melalui platform digital demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Beliau juga membantu profesional, pemilik bisnis, coach untuk membangun personal branding ya, visibilitas personal branding dan strategi yang sesuai dengan karakteristik dan objektifnya secara online maupun offline sehingga setiap orang dapat fokus untuk menciptakan message dan impact yang lebih luas lagi ya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Iga Alma, Head of Client Success Infosight and Personal Branding Coach. Silakan Kak Ilma. Hai, thank you Kak Sarah. Iga. Introduction-nya, thank you Sama. so much. Kenapa kita harus membangun personal branding? Karena menurut aku, menurut siapapun itu, personal branding yang kuat itu akan menyokong kesuksesan kita nantinya ke depan. Nah, kalau sekarang kan kita sudah tahu ya banyak berdatangan KOL, Key Opinion Leader, influencer. Nah, mereka mengutarakan, mereka membangun personal branding mereka untuk mendapatkan menjadi seorang influencer. Karena sekarang orang tuh lebih percaya daripada percaya orang dan ke orang daripada ke sebuah perusahaan. Biasanya itu customer, B2B or B2C itu biasanya mereka, customer-customer kita akan lebih percaya dengan produk kita apabila senior manajemennya itu lebih aktif di sosial media dan membangun personal branding mereka. Nah, biasanya nama dari pemiliknya atau CEO-nya tuh jauh lebih terkenal, lebih mempunyai impact daripada perusahaannya. Nah, ini mungkin cerita sedikit. Jadi, personal branding itu, membangun personal branding yang kuat, itu mendatangkan banyak opportunity ke kita, tanpa kita sadari. Either itu bisnis, either itu pekerjaan baru, apakah klien-klien. Nah, jadi ingat kalau misalnya teman-teman ingin membangun personal branding, kita sudah tahu nih objektifnya ke depan, kita mau jadi apa dan kita mau kemana. Biasanya untuk klien-klien aku akan bantu untuk cari unique selling proposition-nya mereka, memvalidasi expertise-nya mereka, apakah kelebihannya mereka, asetnya, misalnya kekuatan mereka, apakah kekuatannya ada di public speaking-nya, apakah kekuatan mereka ada di knowledge-nya, apakah kekuatan mereka ada di experience-nya. Nah, itu yang kita harus validasi terlebih dahulu, apa sih yang menjadi kelebihan dan kekuatan kita. Nah, kemudian kita harus lihat lagi nih visi kita. Apa sih yang menjadi passion kita sebetulnya? Karena nantinya ketika kita membangun personal branding, kalau tidak ada clarity terhadap passion itu,
kita akan kesulitan untuk menjalankan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang menyokong dalam membangun personal branding itu. Nah, kemudian kita harus aware juga, karena kan yang namanya membangun personal branding itu tidak mudah, tidak murah. Kita harus tahu nih di mana sih kita berkarya yang nantinya bisa sustain, yang kita dapat menghasilkan sesuatu. Karena nantinya kalau ketika kita membangun personal branding dan tidak ada hasil di belakangnya, nah aku yakin itu nggak akan sustain. Nah, biasanya kita akan menggali ini nih, unique selling point dari masing-masing personal itu. Jadi kita cari satu-satu dari validasi expert, visinya harus jelas, passion-nya apa, kemudian aware, apakah mereka bisa mencari nafkah atau mencari keuntungan, atau kalau tidak keuntungan pun mungkin input lah ya, input terhadap personal maupun kebutuhannya mereka agar sustain. Di situ ada dalamnya ada actionable framework, jadi sangat mudah diikutin, ada step by step-nya. Jadi step 1 biasanya tujuannya harus jelas dulu nih mau kemana. Yang kedua, selalu terlihat. Ternyata banyak orang yang sudah memiliki sesuatu yang kita lihat mereka sudah memiliki kelebihannya, ternyata mereka tidak percaya diri. Nah, itu yang harus di get over. Kemudian step ketiganya menjadi orang yang selalu dicari. Nah, kemudian step 4 menjadi servis yang berbayar. Nah, step 5 ini meminta bantuan profesional ya, karena mostly misalnya seperti penulis atau coach atau profesional, biasanya mereka akan lebih fokus untuk membuat impact yang lebih besar lagi, atau menulis buku, atau menulis artikel, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah konsisten. Nah, biasanya aku akan membahas tentang 3Ps, jadi kayak potensi diri, persepsi diri, dan percaya diri. Karena ini akan mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi kita harus tahu potensi diri kita dulu, kemudian persepsi diri kita terhadap diri kita sendiri seperti apa, kemudian apakah kita percaya diri. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kita akan membangun personal branding. Ketika kita membangun personal branding, kita harus attracting people. Kemudian we interact with them, kemudian kita belikan value kita, kemudian kita convert di situ. Maka dari itu tadi, finding out who you are, aset-aset yang kalian miliki, itu sangat penting di awal, tujuannya jelas mau kemana, kemudian pastinya harus konsisten. Thank you. Wow, keren banget nih Kak Iga Alma ya, luar biasa sekali. Dan pastinya ya, kalau serunya juga kita akan mengundang nih speaker kita yang kedua, ini ada pembicara Kak Geza ya, merupakan seorang public relations di Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia di Jakarta. Beliau adalah alumni dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Diponegoro dalam bidang marketing management. Dan ia memulai perjalanan karirnya di Inggris sebagai Direct Sales di Pareto Global Associate. Kak Geza juga sempat menjadi dosen di Universitas CRC dan Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia di Jakarta. Dan beliau juga pernah mengikuti organisasi West Sumatra Ambassador dan juga President of Indonesian Student Association. Langsung saja kita panggil ya. Ini dia Kak Geza, seorang Public Relations at Politeknik LP3I Jakarta. Halo Kak Halo, Sea. Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome wherever we are. Apa sih personal branding? Personal branding adalah kegiatan menceritakan diri kita, siapa diri kita kepada dunia untuk mendapatkan peluang. Seperti sekarang ini saya di sini karena panitia dari Keren Indonesia tahu siapa saya dari sosial media. Itulah gunanya personal branding. Lanjut. Kenapa sih pentingnya personal branding? Di saat kalian capek, lelah mencari uang, kalian pernah kan malam-malam, aduh, nyari uang kok susah, nyari kerjaan kok susah, aduh, kok nyari peluang kok susah. Nah, itu berarti kalian sudah butuh personal branding. Peluang akan nyamperin kalian karena kalian sudah menceritakan kepada dunia kalian pengen apa. Terus apa bedanya dengan pencitraan, Pak? Pencitraan sebenarnya baik, tapi kata pencitraan itu disalahartikan di tempat-tempat yang salah. Pencitraan itu adalah jati diri kalian yang seharusnya authentic, be yourself. Siapa diri kalian itu ya kasih tahu kepada audiens, kepada followers. Ya itulah salah kaprahnya di pencitraan. Selanjutnya zombie. Nah, apa kalian tahu zombie? Zombie ini adalah
the living dead. Dia itu hidup tapi nggak punya kehidupan. Jadi kalau kalian sudah merasakan bangun pagi, berangkat kerja, berangkat kuliah, pergi lagi, malah sorenya pergi pulang, tidur, seperti itu repetition sampai kalian sudah nggak ada lagi rasa hidupnya. Nah itu mungkin kalian sudah ya udahlah gimana lagi. Nah kalau kalian sudah merasa itu, kalian sudah harus punya personal branding biar lebih hidup kalian. Oke? Cara carinya adalah dengan explore, banyak main. Jangan belajar, main aja. Karena kalau kalian main itu lebih sukarela dibandingkan belajar. Caranya ada identifikasi diri. Orang lebih mudah mengidentifikasi kelemahannya dibanding kelebihannya. Nih, ini peluang yang dulu saya pengen sekali. Peluang cita-cita yaitu pergi ke Old Trafford. Nah, ini cita-cita saya dan saya sampai ke sana karena saya menceritakan kepada dunia saya pengen kemana. Nah, ini bentuk personal branding saya pada saat dulu kuliah. Saya tulis semua tentang MU di kamar kos saya untuk menjadikan energi positif kepada lingkungan saya dan saya menceritakan kalau saya pengen ke Inggris. Oke, ini medium personal branding. Kata, tindakan, pakaian. Kata adalah apa-apa kalian pengen dikenal oleh orang itu seperti apa. Habis itu tindakan. Tindakan itu ya seperti saya seperti ini, tindakan saya ngobrol, tindakan saya saling menyapa, itu kan bentuk dari konsisten untuk membangun personal branding dosen yang asik. Pakaian, mencari keunikan dosen. Dosen lah kita katakan 1 juta orang. Dengan kata tambah yang akan mudah semakin spesifik dan semakin unik. Dosen muda 500.000 orang. Dosen yang muda cowok 250.000 orang. Dosen yang muda cowok gampang diajak ngobrol 1.000 orang. Dosen yang muda paling asik kurang lagi, makin spesifik, makin dikit. Dosen yang muda cowok gampang diajak ngobrol, asik gaul dan main Instagram, yaitu dosen digital kan gitu. Jadi biar kalian mudah untuk mengidentifikasi dan semakin spesifik semakin bagus. Oke. Emosi saat belajar, itu yang tadi kok kata Kak Iga itu harus konsisten. Jadi nggak bisa cuma sebentar, harus ada prosesnya. Oke, kayaknya waktunya sudah cukup. Terima kasih banyak. Teman-teman, silakan. Oke, thank you banget Kak Geza ya. Bener-bener ya, gaul gitu ya, asik banget ya ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing bareng sama Kak Geza nih. Jadi di sini ada Kak Zulfahmi ya, selaku Ketua Perhumas Muda Malang ya. Perhumas Muda Malang pun berdiri, bukan tanpa arah dan tujuan ya teman-teman, meningkatkan kemampuan dan keterampilan para profesional hubungan masyarakat di Indonesia, memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai hubungan masyarakat, meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi, serta pengalaman di antara para anggotanya, serta juga menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi yang serumpun dengan bidang hubungan masyarakat yang merupakan tujuan yang ingin dicapai dari Perhumas Muda Malang. Nah, langsung saja kita mau tanya-tanya banyak dan mungkin banyak sharing juga dari Kak Zulfahmi selaku Ketua Perhumas Muda Malang. Silakan Kak Zul. Oke, terima kasih Kak Jessica. Oke, jadi apa sih personal branding? Next. Bahasa lain dari personal branding adalah identitas atau karakteristik. Mengapa disebut demikian? Karena semua dari hasilnya kita untuk personal branding adalah untuk mencari identitas yang bisa dibuat untuk nilai jual kita, baik untuk diri sendiri, perusahaan maupun produknya rekan-rekan sekalian. Nah, di sini teman-teman, saya akan membagikan tips membangun personal branding. Yang pertama yaitu tentukan tujuan utama. Habis tujuan utama, yang kedua yaitu tunjukkan citra diri sesuai dengan portofolio. Yang ketiga yaitu mulai membuat akun sosial media. Tentu kita sudah tidak asing dengan sosial media dan mau nggak mau kita harus bersahabat dengan sosial media ini karena dunia saat ini yaitu dunianya teknologi atau serba digital gitu. Yang keempat yaitu ikut kegiatan sesuai citra diri atau perusahaan dan sering terlibat dalam setiap event. Yang kelima yaitu jalin relasi atau networking. Itu sangat perlu. Dan ini juga tidak boleh ditinggalkan, artinya wajib gitu. Apa artinya sebuah usaha kalau kita tidak mempunyai partnership atau networking.
bagian ini, yaitu bagaimana sih personal branding itu dalam membangunnya seperti apa, atau prinsipnya seperti apa gitu. Nah, menurut saya yaitu kerja keras. Yang kedua yaitu waktunya tinggal 10 menit, simple atau fokus, konsisten ya sama seperti yang tadi pemateri sudah disampaikan sama Kak Ida sama Kak B. Penampakan yaitu sama sih sebetulnya, tadi udah mungkin sempat disinggung sama Kak Ida juga. Apa yang kita inginkan harus sering di show up dan sering tunjukkan gitu. Yang terakhir yaitu percaya diri. Yang terakhir mungkin keuntungan seorang memiliki personal branding. Yang pertama tentu meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua yaitu memberikan nilai plus, yang ketiga memperluas relasi, yang keempat mempunyai fokus audiens, atau dalam dunia marketing yaitu pelanggan setia. Itu dari saya mungkin cukup. Terima kasih.